Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Karena ketua dari Bali hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Denny Indrayana, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Edi Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Mahyudin, Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Bupati Lahad, Bapak Bupati Tawari, para pejabat yang hadir, Bapak Kakanwil Kumham Sumatera Selatan, dan para anggota BMPS seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan MUNAS, Musyawarah Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta, bukan perguruan tinggi, bukan perguruan swasta, yaitu mulai TK sampai SMTA. Perlu saya ingatkan di sini karena dianggap ini adalah perguruan tinggi, tidak. Kami bersyukur hari ini seluruh provinsi bisa hadir, kabupaten, dan insya Allah ini ada sekitar 700 hadirin yang hadir dalam rangkaian acara kemarin. Pertama adalah Hardiknas yang dihadiri oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang full tim tadi malam hadir, yang mengingatkan kepada kita, yang berdialog dengan kita bagaimana sekolah-sekolah kita bisa tumbuh subur dan kuat. Hari ini kita akan bersama-sama dengan orang yang sangat masyhur sekarang, yaitu Profesor Dr. Denny Indrayana. Karena sering masuk di TV, orang yang ganteng, dan kebetulan orang yang sangat akrab dengan orang yang kemarin kita kasih penghargaan, yaitu Bapak Mahmud. Ya, karena beliau adalah putra Bapak Mahmud dari Pekalongan. Jadi sukses untuk Bapak Menteri kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemarin bagaimana upaya sekolah bisa kuat, hebat, tetapi kali ini kita ingin mendengarkan bagaimana yayasan pendidikan, badan hukum di lingkungan pendidikan bisa kuat, bisa bertahan, bisa tidak kecolongan. Nah, ini kalimat kecolongan agak kasar mungkin, karena sekarang banyak kasus rektor diberhentikan yayasan, tidak mau membuat yayasan baru. Kepala sekolah selesai diberhentikan yayasan, tidak mau membuat yayasan baru. Nah, bagaimana kita melakukan penguatan yayasan pendidikan, badan hukum lembaga pendidikan, dan sebagainya. Ini payungnya adalah Menkumham. Itulah mengapa sebabnya kita menghadirkan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ingin saya laporkan juga pada Bapak Menteri, 21.000 yayasan pendidikan yang ada di Indonesia di tingkat SD sampai SLTA. 20 sekian ribu. Itu yang sudah penyesuaian hanya sekitar 10%. Yang lainnya adalah menunggu nasib. Kalau korannya bagus dibilang, oh sekarang ini sudah diputihkan. Kalau korannya tidak bagus disebut itu yayasan pendidikan ilegal. Banyaklah unsur-unsur, apakah lembaga-lembaga masyarakat yang lain itu sudah mulai ancang-ancang. Persaingan sekolah sudah menggunakan, oh kalau sekolah di sana yayasan pendidikannya ilegal. Persaingan perguruan tinggi pun juga, oh di sana yayasan pendidikannya ilegal karena belum penyesuaian. Oleh karena itu kami dari Kementerian Hukum yang diwakili Pak Lurali, kemudian teman-teman biro hukum di depan teman pendidikan dan kebudayaan
session kami sudah minta kepada Kepulauan Riau, kami sudah sejak dini melakukan argumen-argumen dan juga rekomendasi, maka kita akan bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, penguatan Yayasan Pendidikan Imlek yang harus dilakukan sejak hilir sampai sejak awal sampai akhir. Artinya apa? Harmonisasi di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu sudah harus kita jaga. Saya paham di Kementerian Hukum dan HAM sudah ada harmonisasi, tetapi itu tidak jarang terlewatkan ketika di dalam penyusunan undang-undang itu fraksi-fraksi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu kami juga mohon setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk apakah tingkat pusat atau tingkat perda, mohon BMPS dilibatkan. Kalau perlu nanti harmonisasi atau pengeluaran NPP atau perda yang di daerah itu perlu tanda tangan paling tidak rekomendasi menteri. Oke, silakan ini betul kalau tidak. Kalau enggak, banyak sekali tidak linearnya, tidak harmonisnya antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan peraturan di daerah. Bapak mungkin akan sudah memahami itu, mohon disampaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebagai yayasan pendidikan yang lahir besar dan sekarang ini atas inisiatif sendiri, mandiri, cari duit sendiri. Apabila ada peraturan yang menuntut kita untuk melakukan likuidasi, itu kami sangat keberatan. Karena syarat di dalam pemutihan yayasan antara adalah adanya likuidasi. Bagaimana yayasan pendidikan yang di Pekalongan yang punya masjid itu sejak hampir 100 tahun itu mau dilikuidasi, dilihat berapa kekayaan sumbernya dari mana, kan tidak mungkin. Maka oleh karena itu kami mohon ada kesepahaman sehingga yayasan pendidikan itu pemutihannya itu secara otomatis apabila itu dilaksanakan selama 10 tahun terakhir itu ada otomatis sudah diakui sebagai yayasan pendidikan yang legal. Itu harapan kami. Dan terakhir kami mohon arahan Bapak Menteri sekaligus membuka acara ini, kalau memang ada waktu 1-2 orang nanti bisa berdialog dengan Bapak Menteri sebagai rasa kangennya dari Toraja, dari Aceh, dari NTT dan lain sebagainya. Demikian sampaikan dari kami dan selamat perlu saya sampaikan para wakil Gubernur Jawa Barat dan wakil Gubernur Sumsel dan kemarin Gubernur Sulawesi Selatan itu mendapat award dari BMPS yaitu berupa Engarso Sumtulodo. Artinya apa? Walaupun di belakang memberi contoh kepada yang lain. 4 tahun terakhir secara terus-menerus Sumatera Selatan mendapat award dari BMPS pusat. Terima kasih Pak Edi Yusuf. Bukti fisik tanpa wacana. Hari ini kita melakukan kegiatan itu sudah ada APBD dari Dinas Pendidikan dan persebaran sehingga kita dapat fasilitas untuk kita gunakan untuk menasional. Kemudian kabupaten dan kota yang hadir pun atas usulan BMPS karena harmonisnya antara BMPS dengan kabupaten dan kota maka bisa menghasilkan komunitas pendidikan yang baik dan contoh rumusnya ketika daerah ujian nasionalnya itu bagus, saya bisa jamin di situ harmonisasi antara swasta dan pemerintah sudah terjalin akrab. Inilah yang ingin saya sampaikan dan mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Salam BMPS. Salam Cempaka Wassalamualaikum Putih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Haji Edi Yusuf, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama. Kita banggakan Bapak Profesor Dr. Benny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kita bekerja Pak, biarpun situasi dibikin tidak menentu, tapi tentunya sebagai Wakil Menteri adalah membantu Presiden, membackup Menteri di departemennya masing-masing. Yang saya hormati Ketua Umum BNPS Pusat dan Provinsi Kabupaten yang berkesempatan hadir pada acara Munas ke-10 ini, yang dari semalam sudah nampak kegairahannya. Kalau tidak Pak Menteri pulang barangkali sampai jam 2 semalam, dialognya luar biasa. Yang saya hormati pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Pak Kapolda, Pangdam, Pak Kajati, semuanya yang berkesempatan hadir, para saudara dari Kabupaten Sumatera Selatan, Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili, dan yang kita banggakan seluruh peserta Munas ke-10 BNPS di Kota Palembang. Ada beberapa saja yang saya sampaikan mewakili tuan rumah penyelenggara saja. Nanti semuanya akan dibahas secara teknis oleh Pak Wamen, dan BNPS sendiri tentunya berkaitan dengan evaluasi 40 tahun sudah BNPS. Usia 40 tahun itu kalau manusia sedang gagah-gagahnya, sedang matang-matangnya, sedang menuju ke paripurnaan kebijakan. Insya Allah juga BNPS demikian. Saya ingin mewakili Gubernur Sumatera Selatan sekali lagi menyampaikan salam kepada seluruh saudara yang berdatangan dari luar Sumatera Selatan, dari Sabang hingga Merauke, bahwa kita tetap bersatu dan tidak ada yang akan memecahkan kebenekaan kita. Selaku tuan rumah, minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tempat penyelenggaraan maupun pelayanan, barangkali airnya kurang, segalanya macet, mudah-mudahan tidak. Dan inilah Wisma Atlet yang sudah mendunia sebelum dan sesudah PON SEA Games yang lalu. Dan inilah ruang makan para atlet yang berdatangan dari beberapa negara Asia. Memang tempatnya agak panas karena memang setelah SEA Games pemerintah provinsi belum sempat untuk bagaimana menempatkan dan meletakkan benar-benar venue-venue ini ke depan karena menyangkut masalah pembiayaan. Oleh sebab itu kami juga minta maaf apabila kamar-kamarnya sudah ditinggal kemarin SEA Games barangkali tidak tertata dengan rapi lagi, karena SEA Games sudah berakhir. Setelah SEA Games ini jadi masalah, banyak korbannya, ya korbannya banyak, insya Allah tidak bertambah lagi. Dan kemudian kami mendoakan semoga seluruh peserta yang berdatangan dari jauh pelosok-pelosok negeri ini selama di Palembang, kami berharap ingatlah yang baik-baiknya saja, buanglah jauh-jauh yang tidak baik. Setelah mau berangkat pulang nanti melintasi sungai Musi, buanglah kenangan yang buruk, lemparkan ke dalam sungai, bawa kenangan yang terbaik. Jangan dibalik. Kalau terbaik, kenangan yang indah dibuang di sungai Musi, yang jahat dibawa pulang. Jangan dibalik seperti itu. Dan tadi sudah disuguhi tarian Gending Sriwijaya. Tarian Gending Sriwijaya ini adalah satu-satunya yang masih terkeramat sampai sekarang, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pada waktu Kerajaan Sriwijaya lagi jaya-jayanya, banyak sahabat semua berdatangan dari luar kerajaan disambut dengan tarian gending, namanya Gending Sriwijaya. Nah, gending ini juga barangkali perpaduan dari bahasa Jawa
Dan memang ternyata Kerajaan Sriwijaya itu banyak campur darah dengan keturunan-keturunan Jawa. Maka bahasa aslinya orang Sumatera Selatan, Kerajaan Sriwijaya maupun Palembang aslinya itu adalah Kolomoengo. Yang bahasa kesehariannya itu kalau di Tegal bahasa ngapak saja. Nah ini sekali lagi kami minta maaf, mudah-mudahan